kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita, khususnya ibadah salat maghrib yang baru saja kita laksanakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita untuk duduk sesaat di majelis ta'lim atau majelis ilmu, sebuah majelis yang mulia yang insyaallah para jamaah semuanya sudah tahu tentang fadilah duduk di majelis ilmu, fadilah mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum kita masuk pada bab yang kelima atau adab yang kelima, sekedar mengingatkan bahwa sejatinya tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah. Itu tujuan utama, yaitu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada kemuliaan di sisi Allah bisa kita peroleh kecuali dengan takwa. Sebagaimana kita sudah tahu firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Dan takwa itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Talaq bin Habib. Ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa amalum bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin minallah wa tarku ma'siyatillah khaufa iqabillah ala nurin minallah. Yang dinamakan takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada perintah Allah karena mengharapkan rahmatnya dan berdasarkan petunjuk darinya, meninggalkan kemaksiatan kepadanya karena takut terhadap siksanya sesuai dengan petunjuknya. Kemudian definisi ini disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam bukunya Ta'liqah ala Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Ketika beliau mengutip ungkapan Imam Tabi'in ini tentang definisi takwa, maka Syekh Abdul Razak menyimpulkan tentang at-taqwa hiya fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Wa hadzal fi'lu wa hadzal fi'lu wa tarku la budda an yakuna ala nurin wa ilmin min Allah liya'rifa bihil abdu ma yattaqi. Maqal. Beliau mengatakan, menyimpulkan definisi takwa tadi, dan ini sudah kita ketahui sebenarnya definisi takwa itu apa. Kita sudah setiap pekan mendengarkan khatib menjelaskan definisi takwa. Kata beliau, takwa itu kesimpulannya adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu sudah maklum indana. Lalu beliau mengatakan, wa hadzal fi'lu wat tarku, akan tetapi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya la budda an yakuna ala nurin wa ilmin min Allah. Itu harus berdasarkan petunjuk dan ilmu dari Allah. Untuk apa? Liya'rifa bihil abdu ma yattaqi, agar seorang hamba itu tahu bagaimana dengan apa dia bertakwa kepada Tuhannya. Artinya, bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah kalau kita tidak tahu perintah Allah untuk kemudian dikerjakan? Bagaimana kita mengetahui larangan Allah untuk kemudian kita tinggalkan? Ya kan? Sehingga diperkuat oleh perkataan Bakar bin Khunis, ya, yang dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamul Ulum wal Hikam. Bakar bin Khunis mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan ma la yadri ma yattaqi.
Bagaimana mungkin bisa seseorang itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah sementara dia tidak tahu dengan apa dia bertakwa. Takwa itu kan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah kalau perintahnya kita nggak tahu? Bagaimana kita meninggalkan larangan Allah sementara larangan Allah juga kita tidak tahu? Maka fahadha yastalzim, maka ketakwaan itu memberikan konsekuensi wajibnya menuntut ilmu. Biduni ilmin la yumkin an nakuna muttaqiyan 'ala Allah. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Dan ingat bahwa kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan ketakwaan itulah kita dimasukkan surga. Tidak ada tempat bagi orang yang menghadap kepada Allah dengan tidak membawa takwa. Ya. Dan ilmu tentang al-awamir wan nawahi itu meliputi satu, ilmu tentang zat dari perintahnya, dan juga ilmu tentang bagaimana kaifiat pelaksanaan perintah. Ini jadinya rentetannya kan panjang. Pertama kita dituntut untuk mengetahui jenis-jenis perintah Allah itu apa saja. Kemudian setelah itu harus mengetahui ilmu tentang bagaimana kita melaksanakan perintah itu. Ya kan? Demikian juga tentang larangan Allah. Ya. Pertama kita mengetahui larangan Allah, yang kedua mengetahui bagaimana cara kita meninggalkan. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Oleh karena itu kembali saya mengingatkan tentang adab thalabul ilmi yang pertama kalau tidak salah, yaitu ikhlas ya. Yaitu hendaknya kita selalu meniatkan ketika melangkah menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk ilmu itu kita amalkan. Ya, agar kita mengetahui perintah Allah untuk kemudian kita kerjakan, agar kita mengetahui larangan Allah untuk kemudian kita tinggalkan. Itu tujuannya. Dan dengan itulah kita akan mendapatkan berbagai fadilah ilmu. Tapi kalau niat tersebut tidak ada, maka tentunya berbagai fadilah ilmu itu tidak bisa kita peroleh. Karena semuanya bergantung dengan keikhlasan niat. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi para penuntut ilmu yang ikhlas, ya. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, baik ilmu yang berkaitan dengan al-awamir, al-ahkam, kemudian ilmu yang berkaitan dengan an-nawahi. Mempersingkat waktu, karena waktunya memang singkat, bainal maghribi wal isya, apalagi ada yang bertanya dan belum tentu bisa dijawab. Ya. Tapi pertanyaan yang tadi yang nggak boleh tadi memang benar-benar jangan ditanyakan ya, itu jauh keluar dari materi dan membuat saya mumet. Ya, jadi yang bertanya mumet, yang ditanya lebih mumet gitu ya. Ya, kita langsung persingkat waktu masuk kepada adab yang kelima. Saya sepertinya masih ingat dong, batasnya masih ada ini. Jadi adab yang keempat itu sudah selesai. Saya ingat Imam Ibnu Taimiyah, ungkapan Ibnu Taimiyah sudah saya baca. Ya, silakan dimurojaah lagi. Khamisan qala al-musannif rahimahullah. Penulis kitab ini sudah wafat ya, belum lama. Ya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'allah bihi al-Islam wal muslimin. Khamisan as-sabru ala talabil ilmi. Adab yang kelima adalah sabar di dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Kata beliau, as-sabru minal akhlaqil fadilatil lati amara bihal Islam. Ini berat ini. Ini adab yang berat ini. Saya juga perasaan belum sanggup itu. Sabar itu adalah termasuk bagian dari akhlak yang utama yang diperintahkan oleh Islam. Ya, kalau kita baca ayat tentang sabar dan hadis tentang sabar itu banyak sekali. Ya. Bahkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, baik itu kitab-kitab hadis ya, ataupun kitab adab,
itu selalu pembahasan sabar itu disebutkan dalam bab khusus gitu ya, dan disertakan kutipan dalil-dalil yang sangat banyak sekali karena menunjukkan ahammiyati as-sabr fil Islam, karena menunjukkan betapa urgennya kesabaran itu di dalam agama kita. Kata beliau, kesabaran adalah termasuk di antara akhlak yang utama yang diperintahkan oleh agama Islam. Wa min majalatihi, dan di antara cakupan-cakupan sabar yang diajarkan dalam Islam adalah as-sabru ala ta'atillah. Adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Kita menjalankan ketaatan kepada Allah harus sabar. Was-sabru an ma'siyatillah, dan sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Di sana ada perdebatan, ada perbincangan di kalangan ulama. Mana yang lebih berat, sabar di dalam menjalankan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan maksiat? Antum sendiri, renungkan sendiri aja. Karena ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Mana yang lebih berat? Kemudian wasabru ala bala'id dunya, dan juga sabar di dalam menerima cobaan hidup di dunia. Ya. Kita mengarungi samudra kehidupan dunia ini berjalan baina ta'atillah, maksiatillah, wa bala'id dunya. Ya, kita dihadapkan dengan tiga ini selalu dalam sepanjang hayat kita. Dan sebenarnya tiga-tiganya ini adalah al-imtihan. Sebenarnya tiga-tiganya adalah ujian dalam hidup kita. Kita akan diuji oleh Allah dengan ketaatan. Ya, sabar apa diperintah suruh taat. Yang kedua, diuji dengan kemaksiatan. Sabar enggak kita meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, kita akan diuji dengan berbagai bala'ud dunya atau masa'ibud dunya, musibah-musibah duniawiyah. Apapun ya, baik berupa musibah yang menimpa harta kita, keluarga kita, anak kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Ya, kata beliau, wa huwa daruratun, dan itu kesabaran tersebut adalah satu hal yang darurat, harus maksudnya. La budda minha, sesuatu yang darurat yang harus ada. Sabar dalam tiga hal ini harus ada, wajib. Dan seperti yang mungkin antum sudah pernah dengar, bahwa seorang mukmin itu minimal sabar gitu ya. Karena nanti levelnya ada tiga kan? Sabar, ridho, terus syukur gitu ya. Wa huwa daruratun la budda minha. Hal itu adalah satu hal yang darurat, yang harus ada. Liwusulil insani ila hadfihi, agar manusia bisa menggapai cita-citanya. Ya. Agar manusia bisa menggapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Ilal jannah, ya. Surga. Maksudnya cita-cita seorang mukmin yang tertinggi adalah al-jannah. Ya. Makanya jangan keliru bercita-cita. Ya. Kita kan banyak punya cita-cita ya. Antum apa cita-citanya? Banyak kan? Keinginan kita tuh banyak. Kadang-kadang terlewat itu keinginan yang seharusnya nomor wahid ini. Yaitu ilal al-jannah itu. Pertanyaannya, di antara cita-cita kita ini, itu surga itu yang nomor berapa? Cita-cita yang nomor berapa? Harusnya yang paling pertama. Ya, harusnya. Karena nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah setelah dibangkitkan dari kubur, itu kan pilihannya cuma dua. Ya kan? Enggak ada pilihan yang ketiga. Ilal jannah atau ilal nar. Ya, kalau kita enggak bercita-cita ilal jannah, berarti kemana? Ojo keliru. Cita-cita itu harus jelas. Ya. Dan tidaklah benar cita-cita seseorang kecuali dibuktikan dengan berbagai usaha yang real untuk menuju kepada cita-cita itu. Ya. Nah, kesabaran itu adalah satu keharusan
Ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, menghadapi musibah, itu harus ada dalam diri kita agar kita bisa menggapai cita-cita tadi. Maka fala najaha fid dunya wala falaha fil akhirati illa bis sabri, maka tidak akan ada kesuksesan di dunia dan tidak pula akan ada keberuntungan di akhirat illa bis sabri, kecuali dengan kesabaran. Ya. Falaula sabru zari', kalaulah tidak ada kesabaran seorang petani ala badrihi, atas benih yang dia tanam, mahasad, dia tidak akan panen. Jadi petani harus sabar gitu ya. Nanam jagung karepe langsung tukul jagung, yo enggak yo. Nanam jagung, tukul wit jagung dulu, itu pun dari kecil dulu nongol nunggu 3 bulan. Yo sabar bro, ngenteni 3 bulan. Ya. Dan nanam jagung langsung tukul jagung, ya rasa ditandur, jagungnya langsung dimakan aja. Falaula sabru zari' ala badrihi mahasad, kalaulah tidak ada kesabaran seorang petani atas benih yang dia tanam, maka dia tidak mungkin panen. Ya karena gak sabar tadi, pengen segera makan jagung, ya kan? Jagung yang ditanam langsung diambil, digodok atau dibakar, langsung dimakan, kesuwen gitu kan. Walaula sabrut talibi ala darsihi manajaha wa ta'allama, dan kalaulah tidak ada kesabaran seorang penuntut ilmu di dalam belajar dia, manajaha, tidak akan dia sukses, wa ta'allama, dan tidak akan dia mau belajar. Orang yang mau duduk di majelis, orang yang mau membaca kitab, orang yang mau murajaah, orang yang mau susah payah belajar, itu kan orang yang sabar. Kalau orang yang nggak sabar, nggak akan melakukan itu. Ya. Karena duduk di majelis ilmu itu ya pegel gitu. Kemudian pergi ke majelis taklim itu ya kesel gitu kan. Apalagi dari pagi sampai sore itu makaryo gitu ya. Sesuai dengan profesinya masing-masing lah. Habis maghrib kan sisa-sisa ini kan. Jadi antum ini menggunakan sisa-sisa waktu antum untuk menuntut ilmu. Namanya sisa, gimana coba? Sisa tenaga, sisa pikiran, dan seterusnya. Ya, makanya harus sabarnya harus lebih. Maka fal wusulu ilal ahdafis samiyati, maka untuk bisa menggapai cita-cita yang tinggi, apa tadi? Ingat cita-cita yang tinggi tadi. La yunalu illa birukubi matnil masyaqqat. Tidak bisa didapatkan itu kecuali dengan birukubi matnil masyaqqat. Ini sastranya agak lumayan tinggi beliau ini. Illa birukubi matnil masyaqqat. Kalau saya terjemahkan letterlek lucu. Kecuali dengan mengendarai punggungnya kesulitan. Apa maksudnya? Kecuali siap untuk susah gitu ya. Ya, jadi kalau kita pengen sukses, menggapai cita-cita yang tertinggi, kita harus siap susah, siap menghadapi segala kesulitan. Ini diungkapkan dengan matnil masyaqqat. Matn itu kan zuhr, zuhr al-masyaqqat itu punggungnya kesulitan. Jadi kesulitan yang tertinggi gitu. Kita harus siap menghadapi kesulitan yang paling sulit gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita kepengen sukses, menggapai cita-cita yang tertinggi, kita harus siap, harus bersabar menghadapi kesulitan yang paling sulit sekalipun. Ya, kalau penuntut ilmu ya kesulitan yang paling sulit apa gitu. Wa tajarra'a ghasasal alami likai tatahaqqaqal amalu. Wa tajarra'a, dan mau merasakan duri-duri penderitaan. Mau merasakan duri-duri penderitaan, kegores duri, siap enggak? Likai tatahaqqaqal amal, agar terrealisasi apa yang menjadi angan-angannya, terwujud. Ya. Ini dikutip ungkapan ini oleh penulis dari perkataan Dr. Yusuf Qaradawi ya. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Ungkapan ini luar biasa ya. Kemudian waqad amarallahu rasulahu bis sabri sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada rasulnya
agar bersabar fi mawadhi'a adidatin min ayatil Qur'anil Karim. Dan sungguh Allah telah memerintahkan Rasulnya SAW untuk bersabar di berbagai tempat yang banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Di antaranya minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini Rasulullah diperintahkan untuk sabar, padahal beliau manusia yang paling sabar gitu ya. Itu aja masih diperintah. Wasbir, bersabarlah engkau Muhammad, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita baca tafsirnya di dalam ayat ini, kesabaran itu termasuk min amalil ihsan. Ya, sabar itu termasuk amalan kebaikan yang bersifat batin ya. Ya, jadi asalnya sabar itu di dalam batin, kemudian membuahkan aktivitas lahiriah. Wa qauluhu subhanahu, dan juga firman Allah Zat yang maha suci, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah ada kesabaran bagimu kecuali dengan pertolongan Allah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ba isti'anah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau merasa sedih terhadap orang-orang yang kufur itu, al-kafirin alaihim. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan janganlah engkau berada dalam kesempitan, jangan merasa sempit hati. Mimma yamkurun, dikarenakan apa yang menjadi tipu daya mereka. Jadi jangan bersedih, ya maksudnya adalah kepada orang-orang kafirin yang mereka menentang, menolak dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan membuat makar ya. Jangan bersedih dan jangan merasa sempit hati. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini penulis mengutip ayat tentang perintah sabar dan juga jazaa'us sabar, balasan sabar. Balasan sabar adalah pahalanya besar. Kemudian ya, mendapatkan ma'iyatullah. Inilah yang disebut dengan ma'iyah khasah. Ya, ma'iyah khasah atau ma'iyatun an-nusrah. Ya. Jadi orang yang bersabar itu akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama pertolongannya, bersama perlindungannya, bersama i'anahnya. Wa athna Allah Subhanahu wa taala 'ala as-sabirin al-mukhlisin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang bersabar lagi ikhlas. Alladzina yasbiruna bitigha'a mardati rabbih, yang mereka bersabar dalam rangka mencari ridho Tuhan mereka. Allah Ta'ala berfirman, walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Tuhan mereka dan mau menegakkan salat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik menginfakkan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, dan mereka menolak keburukan itu dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Seperti dalam ayat yang lain, idfa' billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan atau kesudahan yang baik. Di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yakni uqbad dar yaitu kesudahan yang baik, yaitu dalam tafsir yang disebutkan al-jannah bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang menegakkan salat, sabar menegakkan salat, mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, kemudian membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, balasannya adalah uqbad dar. Ya. Dan itu yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini sebenarnya juga termasuk bagian dari sabar. Kalau orang enggak sabar enggak mungkin bisa melakukan itu. Orang disakiti, tapi orang yang menyakiti dibalas dengan kebaikan. Itu kalau tidak sabar juga tidak mungkin bisa mengerjakan hal itu ya, berat. Itu kurang lebih tentang yakni berbagai fadilah
kesabaran yang disebutkan di dalam ayat tadi, di dalam beberapa ayat yang beliau sampaikan. Akan tetapi sekali lagi, as-sabru murrun, kata orang Arab, as-sabru murrun madzaquhu wa thamratuhu ahla minal asali. Jadi sabar itu pahit rasanya. Jadi kalau level kita itu masih sabar, itu masih merasakan sakit. Baru kalau levelnya naik, ridho apalagi syukur, itu penderitaan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Dan saya juga belum pernah ketemu orangnya seperti apa gitu ya. Karena itu levelnya para sahabat itu ya. Kalau dahulu kan para sahabat itu sampai dikisahkan ada sebagian sahabat itu yang level mereka sudah level syukur. Ketika mendapatkan musibah justru mereka bersyukur. Tapi jangan salah paham ya, maksudnya praktek syukurnya jangan salah. Nanti bapaknya meninggal, alhamdulillah, enggak boleh. Oleh warisan, bukan begitu ya. Tetap doanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Maksudnya itu ada tafsilnya gitu ya. Misalkan sakit, hanya di sana ada orang yang ada sebagian sahabat itu kalau sakit tidak berobat, ya, dan mereka menikmati rasa sakitnya. Nggak tahu ada nggak orang zaman sekarang, ya. Jadi kalau sakit, dan itu sebagai dalil bahwa berobat, hukum berobat ketika sakit itu hukumnya tafsil ya. Di sana ada hadis yang mengatakan tadawaw ya ibadallah fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, perintah di situ ya. Para ulama berselisih pendapat tentang perintah berobat ketika sakit ini perintah wajib atau mustahab atau lil ibahah. Karena kalau kita belajar usul, perintah yang ada dalam nas itu ada 3 kemungkinan. Imma perintah itu menunjukkan wajib, dan itu kebanyakan, atau perintah menunjukkan istihbab, atau perintah lil ibahah. Perintah lil ibahah yang dicontohkan ulama usul diantaranya adalah perintah makan, perintah minum, perintah tidur. Antum kan nggak tidur nggak apa-apa kalau kuat, nggak makan juga nggak apa-apa kalau kuat. Sebagian mengatakan hukum asal makan itu mubah, gitu. Walaupun hukum bisa berubah, hukum bisa berubah. Ya. Adapun para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan tentang hukum asal perintah berobat ketika sakit. Ya, Allahu a'lam bishawab, yang pertengahan yang saya lihat adalah terperinci hukumnya. Berobat ketika sakit hukumnya terperinci. Setiap orang bisa berbeda hukumnya. Kadang-kadang ada orang tertentu ketika sakit mungkin lebih baik tidak berobat. Dan dia mendapatkan keutamaan dari tidak berobat dengan catatan sabar. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya kisah seorang imra'ah sauda, seorang wanita berkulit hitam yang terjangkit penyakit ayan. Ya, ma'ruf kan kisahnya. Ya, dia datang kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ana usra wa atakasyaf. Ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang terjangkit penyakit ayan. Dan ketika ayan saya kambuh, maka aurat saya tersingkap. Fad'ullaha li. Maka doakan saya kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Rasulullah tidak langsung mendoakan, tidak. Tapi Rasulullah memberi 2 pilihan, 2 opsi. 1, isbir, kamu sabar, walakil jannah. Atau kalau kamu mau ya, oke, saya doakan kepada Allah ayu afiyaki, agar Allah sembuhkan kamu. Kamu akan sembuh. Pilih salah satu dari 2. Kamu tidak saya doakan sembuh, kamu tetap sakit ayan, kamu sabar, jaminannya surga. Ayannya terus ayanan sampai akhir hayat. Ya. Enggak tahu yang lamar mau enggak itu kalau tahu. Walakil jannah kata Nabi. Kemudian yang kedua apa? Saya doakan dan kamu sembuh. Ketika Rasulullah memberikan 2 opsi pilihan, yang pertama sabar dengan ayannya, tetap ayanan, sabar, jaminannya surga. Yang kedua didoakan dan sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Yang kedua ini. Apa kata wanita itu? Asbir. Oke ya Rasulullah, saya sabar. Biarlah saya ayan terus sampai akhir hayat saya. Dia milih apa? Ayan. Dan sabar dengan ayannya. Ya, dia tetap sabar. Dan sabar itu masih merasakan sakit. Ya, malu dan seterusnya tentu ya. Kata orang Arab, as-sabru murrun madzaquhu, sabar itu rasanya pahit. Wa thamratuhu ahla minal asali. Tapi buahnya lebih manis dari madu.
madu tawon maksudnya ya. Masalahnya Pak Sutik ini meleset-meleset ke terus masalahnya, jadi aku yo melu panas. Jadi apa? Madu tawon itu kan manis ya. Lah iya, manis sekali. Apa yang lebih manis dari madu? Nggak ada kayaknya. Nah, orang yang sabar itu pahit. Ya, ibaratnya orang minum jamu itu kan pahit itu ya. Jadi orang yang sabar itu masih merasakan penderitaan atas musibah yang dialami. Jadi kalau sakit gigi ya masih hiung-hiung, kalau sakit kepala ya masih pusing gitu kan. Ya, jadi level sabar ini masih sakit gitu. Ya, tapi jaminannya apa? Surga. Kalau siap seperti itu terus sakit gitu. Ya, dan itu level yang paling rendah dan itu kewajiban yang minimal bagi seorang mukmin. Seorang mukmin minimalnya sabar. Kata Imam Nawawi itu minimalnya adalah sabar. Ya. Kalau tidak sabar maka masuk dalam keharaman. Ya. Jadi minimalnya kita sabar dan namanya sabar itu murrun, rasanya pahit tapi buahnya lebih manis dari madu kata orang Arab. Jadi kita untuk mendapatkan berbagai fadilah sabar tadi ya, itu semuanya ya kita jalani kesabaran itu dengan menahan pedih, menahan derita, merasakan sakit dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian beliau sekarang memberikan syahid pada bab ini, halaman 60 mengatakan kaitannya dengan bab yang kelima, was-sabru ala ta'atillahi min abrazi majalatis sabr allati amara bihallahu subhanah. Bukan, nanti yang bawahnya ya, yang paling bawah. Jadi syahidnya nanti di bawah itu. Masih beliau sebutkan tentang tentang kesabaran. Was-sabru ala ta'atillahi, dan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah adalah merupakan ya di antara cakupan sabar yang paling istimewa. Allati amara bihallahu subhanah, yang Allah perintahkan untuknya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb, pemilik langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui bahwa Allah itu memiliki tandingan? Maksudnya Allah tidak punya sekutu. Beliau menjelaskan di sini musannif, wal amru huna bis sabr jaa bi sighatil iftial. Perintah di sini dengan kesabaran atau perintah kesabaran di sini itu datang dengan bentuk kata ikut wazan iftial. Wastabir ya. Wastabir dari kata istabara yastabiru. Itu ikut wazan ifta'ala yafta'ilu iftial. Istabara yastabiru istibar gitu ya. Ini kalau dijelaskan tasrifnya nanti panjang. Jadi sighahnya itu ikut wazan iftial. Istabara, istibar, ya kan? Allah mengatakan wastabir, bukan mengatakan wasbir, kan? Allah tidak menggunakan kata wasbir, tapi wastabir. Ala wazni ifta'ala yafta'ilu, istabara yastabiru. Dalalatan alal mubalaghah, itu menunjukkan mubalaghah. Artinya Allah memerintahkan sabar dengan perintah mubalaghah. Perintahnya perintah yang berat, artinya perintah yang sangat. Gimana terjemahkannya mubalaghah itu? Perintah yang sungguh-sungguh gitu. Mengharuskan gitu. Ya, alal mubalaghati fil fi'li. Yaitu mubalaghah di dalam harus mengerjakan kesabaran itu, harus benar-benar harus sabar. Bukan sekedar mengatakan wasbir, ya, tapi menggunakan kalimat atau kata wastabir li ibadatihi. Ini menunjukkan bahwa sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini min abrazi majalatis sabar. Ini merupakan termasuk bentuk kesabaran yang spesial. Ya,
Jadi kalau kita bisa sabar dalam menjaga sholat kita, ibu-ibu menjaga hijabnya misalkan ya, ya. Kemudian perintah-perintah yang lain itu kita bisa istiqomah dalam menjaga, sabar dalam menjaga perintah-perintah Allah, maka itu adalah merupakan kesabaran yang tinggi, gitu maksudnya. Ai ihris ala ziyadatis sabri wa tamassuki bihi. Artinya, maksud mubalaghah ini dijelaskan di sini wastabir li ibadati. Artinya ihris ala ziyadatis sabr wa tamassuki bihi. Artinya antusiaslah kamu untuk terus meningkatkan atau menambah kesabaran. Jadi kesabaran itu jangan diturunkan, tapi ditingkatkan terus gitu. Itu maksud dari iftial, sighah iftial. Ziyadatus sabr wa tamassuk bihi. Jadi mungkin kita sudah sabar mudah-mudahan, walaupun belum ya mungkin. Kita sudah punya kesabaran sekian persen. Jadi kesabaran kita itu harus dinaikkan terus. Kemarin misalkan ya sabare berapa? 60%. Kalau bisa malam ini naik terus gitu. Naik 70 sampai 100 gitu. Jadi kesabaran itu perintahnya untuk dinaikkan terus, bukan dikurangi. Maka ini menjadi dalil yang menjadi jawaban bagi orang yang suka berdalil mengatakan sabar iku ono watese. Sabar itu ada batasnya. Itu dari mana? Dalilnya saya belum pernah nemukan itu kalau sabar itu ada batasnya. Hah? Batasnya nggak sabar. Jadi makanya kalau ditanya sampai kapan Ustadz saya harus sabar? Saya sudah nggak kuat ya, berarti nggak sabar kamu. Jawabannya kan begitu. Jadi perintah sabar itu dengan kalimat istibar. Istibar artinya ala wazni iftial, itu menunjukkan mubalaghah. Artinya ihris ala ziyadatis sabr wa tamassuk bihi. Makanya setelah kita mendengar ini, jangan lagi kita ikut dalilnya orang-orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Buang jauh-jauh kalimat itu ya. Ya dari benak kita buang dari komus kita. Ya, li'anna tariqa ila ta'atillahi mali'un bil mu'awwiqati min dakhilin nafsi wa min kharijiha. Kenapa? Kita sabarnya itu harus terus ditambah, ditingkatkan, bukan dikurangi. Ditambah dan dipegang. Setelah tambah 1%, nambahnya ini ditahan, jangan sampai turun gitu loh. Alasannya karena jalan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah itu dipenuhi dengan berbagai mu'awwiqat, berbagai gangguan. Yang gangguan itu min dakhilin nafsi, datang dari dalam diri sendiri, wa min kharijiha, dan akan datang dari luar diri kita. Jadi kita untuk bisa terus bersabar istiqomah dalam menjaga ketaatan kepada Allah itu akan menghadapi berbagai mu'awwiqat, gangguan, rintangan dan halangan yang kadang datang dari diri kita sendiri dan kadang datang dari orang lain. Dari internal kita, dari eksternal gitu ya. Jadi jangan pernah turun gitu. Ini juga berat memang ya. Kita untuk bertahan sabar 50% aja juga sudah berat ya. Makanya ini perjuangan namanya berat. Makanya tadi al-sabru murrun madzaquhu. Ya. Kemudian berikutnya, sudah adzan belum ya? Sudah ya. Berarti kita dengarkan adzan dulu, kemudian nanti disambung. 1 atau 2 paragraf atau mungkin 2 paragraf supaya sampai pada poin inti dari sabar dalam menuntut ilmu. Allah taala alam. Bisawab, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Monggo adzan dulu. Allah
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan supaya masuk pada syahid bab ya, kaitannya dengan sabar. Kita lanjutkan. Tadi setelah beliau menjelaskan pada paragraf yang kedua halaman 60, perintah sabar di dalam Al-Quran itu terkadang datang dengan sighah al-iftial yang menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah artinya adalah agar sabar itu terus ditambah ya di dalam menjalankan ketaatan. Jadi perintah sabar di dalam menjalankan ketaatan itu dengan sighah mubalaghah. Kemudian berikutnya wal abdu yahtaju ila sabri ala ta'atillahi. Setelah penulis menyebutkan bahwa perintah untuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah abros ya, adalah merupakan medan kesabaran yang paling spesial sehingga perintahnya dengan mubalaghah. Beliau katakan wal abdu yahtaju ila sabri ala ta'atillahi qabla ta'ah. Seorang hamba atau setiap hamba butuh sabar di dalam ketaatan kepada Allah qabla ta'ah, sebelum menjalani ketaatan, bitashihin niyah, dengan memperbaiki niat. Jadi mulai setar kita sabar dalam ketaatan itu sejak sebelum menjalankan. Ya, dengan cara memperbaiki niat. Jadi sebelum kita melangkah untuk melakukan ketaatan, kita sabar di dalam memperbaiki niat. Waqat'i syawaghili anha, dan memutuskan berbagai hal yang bisa memalingkan dari niat. Niat yang ikhlas. Ya, ini kan butuh sabar. Jaga niat yang ikhlas itu ketika melangkah ingin menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Ya. Kemudian wa asna'iha. Ya. Dan di tengah-tengah ketaatan. Jadi sabar di dalam menjalankan ketaatan Allah itu sebelum mengerjakan dengan cara memperbaiki niat, meluruskan niat. Yang kedua di tengah-tengah mengerjakan ketaatan. Ketika kita sedang melaksanakan ketaatan ini harus sabar. Likai yuraqiballaha subhanahu fi amalihi, agar dia bisa sampai level apa? Muraqabah. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dia mengamalkan. Muraqabah itu merasa diawasi ketika sedang menjalankan ketaatan. Dan itu level apa? Ihsan. Ya, level seorang mukmin muslim itu levelnya ada berapa? Muslim, mukmin, muhsin atau ihsan. Jadi seseorang itu selalu merasa diawasi Allah, khususnya ketika sedang beribadah. Ya. Dan ada dua level ya ihsan itu. Satu, ketika sedang beribadah, ka'annaka tarahu, seakan-akan ketika kita sedang sholat itu melihat Allah, seakan-akan, bukan melihat. Itu tingkat kekhusyuan level tinggi, itulah yang disebut dengan ihsan atau muraqabah. Level ihsan yang kedua adalah meyakini kita dilihat Allah, itu juga muraqabah. Ini muraqabah itu ihsan. Ihsan itu ada dua tingkatan. Satu, seakan-akan melihat, bukan melihat, seakan-akan. Yang kedua, meyakini dilihat oleh Allah. Ini dua-duanya ini muraqabah. Ya. Agar dia bisa muraqabah, agar hamba itu bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat beramal. Wa ya'ti bihi ala ahsani wajhin, dan dia bisa mengerjakan dengan cara yang terbaik. Makanya beda orang salat yang muraqib dengan orang salat yang apa? Yang lalai. Ya. Khusyuknya kan beda. Dan kekhusyuan itu ditentukan oleh tingkat muraqabah seseorang. Ya gampangnya contohnya ya kalau kita kerja ditunggui sama bos yang mau bayar kita. Ya kan? Itu gambarannya begitulah. Jadi kerja sedang ditungguin bos. Kerjanya lah yo tenanan. Wos, gimana bos ini puas dengan kerja saya. Sehingga akan digaji dengan gaji yang memuaskan.
Tapi begitu bosnya pergi, wes lunggah, lungguh, ngopi. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, sholat misalkan, sholat merasa diawasi oleh Allah. Dengan orang yang sholat nggak ada perasaan diawasi oleh Allah. Ya, tengok kanan, tengok kiri, garuk-garuk, kemudian ya nggak ada kekhusyuan sama sekali kan. Nah, itu butuh kesabaran. Untuk kita bisa sampai level muraqabah ketika di tengah-tengah ibadah, itu butuh kesabaran untuk bisa sampai ke sana. Ya, karena berat gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa ba'dal farah minat ta'ah, dan bersabar setelah selesai menjalankan ketaatan. Sabar model bagaimana? Li alla yubtilaha bisum'ati wa riya, agar dia tidak membatalkan ketaatan tersebut dengan sum'ah. Sum'ah itu dipuji orang, mendengar orang lain memuji, ya, sehingga dia merasa bangga, atau dilihat sehingga dia merasa bangga, ujub akhirnya, dan ujub itu bisa merusak amal, ya, bisa merusak amal. Ketika merasa didengar atau merasa dilihat setelah selesai, ya, bedakan antara apa yang dikatakan Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang orang yang bahagia, dipuji setelah beramal, ya, selesai beramal, ya, merasa bahagia, maka Rasulullah mengatakan tilka ajilun busyra, itu kegembiraan yang Allah segerakan. Itu tidak merusak. Beda dengan yang ini yang dimaksud, yaitu maksudnya orang merasa ujub. Ketika orang selesai beramal, itu merasa ada orang memuji kemudian dia senang, ini tidak merusak amal. Tapi hati-hati, ketika orang dipuji setelah selesai beramal, itu masih ada celah untuk terjerumus ke dalam kesalahan, yaitu ujub. Ya, makanya rasa senang tadi yang tidak membawa kepada ujub itu enggak apa-apa. Tilka ajilun busyra, kata Nabi. Tapi kalau rasa senang itu kemudian membawa kepada ujub, setelah kita beramal jadi ujub gitu kan. Ya, ujub nanti bisa naik level kepada al-kibr gitu kan. Ya. Maka itu merusak. Nah, disitulah kita butuh kesabaran setelah selesai beramal untuk menjaga amalan kita agar tetap sah, tidak rusak pahalanya, yaitu ketika terjadi sum'ah dan riya, ada orang mendengar amalan kita, ada orang melihat, agar tidak membawa kita kepada ujub gitu ya. Jadi kita harus menjaga kesabaran kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, pertama ketika sebelum mengerjakan, yang kedua ketika sedang mengerjakan, yang ketiga setelah selesai mengerjakan. Sebelum mengerjakan, sabar di dalam memperbaiki niat. Ketika sedang menjalankan, sabar untuk bisa menggapai muraqabah. Sabar yang ketiga, setelah selesai dari ketaatan, amal ketaatan, menjaga agar tidak terjerumus ke dalam ujub, ya, atau kibr. Kemudian wala syakka, nih kita ini masuk syahidnya, kaitannya dengan menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Wala syakka, dan tidak diragukan, anna min ahammi ta'at allati tahtaju ila sabrin talabul ilmi. Dan tidak diragukan bahwa sesungguhnya termasuk di antara ketaatan yang paling penting, yang paling urgen, di antara bentuk ketaatan yang paling urgen, yang butuh kepada kesabaran, itu adalah apa? Talabul ilmi alladzi yubtagha bihi wajhullahi subhanah. Nah, menuntut ilmu termasuk apa? Ketaatan. Ya. Maka masuk dalam bagian sabar dalam ketaatan adalah sabar dalam menuntut ilmu. Ya, kalau orang enggak sabar dalam menuntut ilmu, ya tentunya tidak akan sampai kepada tujuan. Alladzi yubtagha bihi wajhullahi subhanah, yang dengannya, dengan ilmu, dengan menuntut ilmu itu dicari wajah Allah. Wa bi khasatin anna an-nafsa tamilu ila rahati wal kasal, ini. Dan khususnya atau terlebih bahwasanya jiwa itu cenderung kepada santai dan malas. Ya kan? Duduk begini kan enggak apalagi sisa-sisa tenaga kan? Capek kan dari pagi sampai sore mencari nafkah. Maghrib ini sudah matanya sudah berat untuk dibuka.
pinggangnya juga pegelnya sudah terasa gitu ya. Ya, pengennya apa? Santai istirahat, tidur gitu ya. Tidur-tiduran, pijetan, karo yang di rumah gitu kan. Kan begitu ya maunya. Nah, itu butuh sabar untuk tidak cenderung kepada untuk melawan itu semua gitu ya. Itu kecenderungan jiwa itu manusiawi. Tapi itu harus dilawan dengan kesabaran. Jadi yang pengen santai-santai, malas untuk ngaji, ya dipaksa gitu kan. Saya sendiri juga maksa nih, saya sendiri juga suka maksa, harus dipaksa, harus dipaksa. Hanya memanfaatkan berbagai media untuk bagaimana kita belajar. Nah, sekarang apalagi ini zaman kemudahan ya. Maka kajian online, kuliah online, mulazamah online itu kita ikuti untuk maksa diri kita ben tidak bersantai-santai gitu ya. Wa talabul ilmi yahtaju ila azimi juhdin wa masyaqqatin wa saharin. Dan menuntut ilmu itu butuh kepada azimi juhdin, butuh kepada besarnya usaha, dan butuh kepada susah payah, dan butuh kepada bergadang. Ya, usahanya harus besar. Ya, kemudian harus butuh bersusah payah. Kita harus mau susah payah belajar. Ya, minimalnya susah payah nahan ngantuk di majelis, nahan pegel boyoke di majelis, itu termasuk sabar. Wa tarku katsirin min fudulid dunya. Pahalanya banyak insyaallah. Antum sabar nahan pinggangnya pegel, matanya susah dibuka, itu pahala itu insyaallah. Walakal jannah. Karena dari tadi sudah kelihatan gitu maksudnya. Wa tarku katsirin min fudulid dunya, dan meninggalkan banyak dari berlebihan terhadap duniawi. Ini termasuk ya. Ya, berlebihan terhadap hal-hal duniawi. Jadi hal-hal duniawinya dikurangi untuk thalabul ilm. Kemudian apa? Wasafaran fi thalabil ilmi, ini atafnya kepada yahtaju ila ya, dan butuh bersafar di dalam menuntut ilmu, waliqa'il ulama, dan berjumpa dengan ulama. Masya Allah zaman sekarang zaman kemudahan ya. Kita nggak usah pergi ke Yaman, nggak usah pergi ke Arab Saudi, sudah bisa berjumpa dengan ulama. Dengan ini. dengan si gepeng ini ya, bisa berjumpa dengan para ulama. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sedang mengikuti daurah via Telegram dengan Syekh Abdul Razak 1 tahun ulumul Quran. Alhamdulillah, bukan pamer, ini maksudnya motivasi. Memanfaatkan itu. Jadi ya dodolan ya boleh, ini kan untuk jualan juga boleh, tapi untuk menuntut ilmu jangan ketinggalan gitu. Ya, wa dawami mudzakaratin, dan continue di dalam mudzakarah, murajaah. Di sana ada perkataan ulama yang mengatakan innamal ilmu bil murajaah. Ilmu itu sebenarnya bisa didapatkan dengan cara diulang-ulang. Makanya di sini penyakit namanya bosan mempelajari satu jenis ilmu itu harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Ya. Kadang-kadang kita kan merasa jemu. Wah, wis pernah gitu kan. Saya sudah pernah khatam gitu. Wis tahu kan. Enggak usah lah gitu. Padahal setiap kita murajaah ulang materi yang sudah pernah kita pelajari, kita akan dapat faedah yang baru. Dan itu kita rasakan. Contoh sederhana kalau kita membaca misalnya ya, kita membaca kitab tertentu dari syarah seorang syekh misalkan. Terus kita baca syarah yang lain, itu kan faedahnya beda, tambah begitu. Dan itu kita rasakan. Ya. Setiap majelis walaupun materinya sama, majelisnya beda, tapi faedahnya beda, tambah, ada tambahan faedah. Ya, makanya dawam mudzakarah, continue dalam murajaah, mengulang-ulang materi yang sudah kita ketahui, ini termasuk sarana untuk menggapai ilmu. Wa hifdzin, dan menghafal. Nah, ilmu itu dihafal ya. Kalau para ulama dulu itu ilmu itu dihafal. Wa mutaba'atin, dan terus berkesinambungan. Mutaba'ah itu terus diikuti, maksudnya berkesinambungan. Jangan putus-putus. Ngaji itu jangan putus-putus. Ya. Ada ilmu-ilmu tertentu yang nggak boleh putus. Kalau belajar sekali putus nggak nyambung setelahnya. Gitu. Contohnya apa? Ilmu nahwu ya. Kan teman-teman sering mengeluh ketika belajar ilmu nahwu itu rata-rata putus. Ya. Itu udah pengalaman bertahun-tahun. Kenapa putus? Ya karena bolong satu kali bingung dia setelahnya.
Akhirnya ya selesai. Maksudnya selesai sampai di situ gitu maksudnya. Lolos. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Nah, ini syahidnya di sini ya ikhwah, paragraf ini. Jadi sabar di dalam menuntut ilmu adalah bagian dari sabar di dalam ketaatan. Dan tadi di atas dikatakan ini merupakan kesabaran yang spesial di dalam menuntut ilmu karena masuk dalam perintah sabar yang menggunakan sighah iftial tadi. Apa tadi? Sighah iftial, bentuk kata iftial itu menunjukkan mubalaghah, artinya apa? Ihris apa tadi? Ala ziyadatis sabar. Berarti antum sabar dalam menuntut ilmu harus ditambah sabarnya jangan kurang. Malam ini antum sabar duduk di majelis ini, besok harus lebih sabar lagi. Setuju enggak? Karena perintahnya wastabir. Ya. Faedahnya begitu ya. Karena sabar dalam menuntut ilmu bagian dari sabar dalam ketaatan, dan perintahnya dalam Al-Quran sabar dalam ketaatan itu dengan sighah mubalaghah ala wazni iftial istibar wastabir, berarti konsekuensinya kesabaran kita dalam menuntut ilmu harus levelnya ditambah, bukan dikurangi. Malam ini antum sabar duduk di majelis ilmu, besok harus lebih sabar. Kalau malam ini ngantuk, besok berarti nggak ngantuk, gitu ya. Karena sabarnya tambah, gitu. Kalau sabarnya kurang, malam ini ngantuk, besok lenger. Ya tidak seperti itu ya. Ini hanya guyon. Tapi intinya sabarnya harus ditambah karena masuk dalam sabar dalam ketaatan. Itu kurang lebih barangkali syahid dari bab ini berkaitan dengan perintah sabar di dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu adalah masuk dalam sabar dalam ketaatan. Sabarnya ditambah. Demikian para ikhwah, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Dan gimana ini waktunya sudah cukup sampai di sini. Kita sambung insyaallah pertemuan mendatang. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.